Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin ya, dan juga TRX teman-teman, Tron. Jadi sorry baru bisa bikin video malam nih, karena tadi pagi itu kesiangan, jujur aja kesiangan. Kemudian ada kerjaan juga gitu ya, jadi nggak bisa untuk bikin video, dan ya ini malam baru bisa teman-teman. Kemarin ini ada saya bahas untuk Habar gitu ya, kemudian ada Bitcoin sama address dominan juga. Sebelumnya ada kita bahas full meme coin ya, ada Shiba, Floki, Bome, dan ya seperti biasa ya, kalau ngebahas meme coin itu view-nya tuh paling banyak teman-teman. Ini juga PP gitu ya. Kemudian ya sebelumnya ada Doge. Ya itu biasanya view-nya paling banyak, berarti memang orang-orang itu lebih demen ngeliat pergerakan untuk meme coin. Jadi mungkin next akan saya bahas juga lagi meme coin gitu ya. Either mungkin nanti di Sabtu Minggu lah, kita coba kasih ekstra video untuk meme coin teman-teman, oke? Nah kemarin karena ada beberapa yang minta TRX dong Tron dibahas, ya udah coba kita bahas di video kali ini. Dan kita lihat Fear and Greedness masih berada di level 83, which is ini extreme greed ya, belum kemana-mana. Market cap sama volume juga masih adanya kenaikan. Kemudian ya Bitcoin sebenarnya masih sideways ya di 90.000 sampai 92.000, masih di situ-situ aja. Kemudian ya ini XRP malah koreksi balik teman-teman, tapi ini Dogecoin masih cukup strong di bagian atas. And ya yang lainnya sih sebenarnya sideways. Ini Habar masih tadi lanjut naik ya per hari ini. Ini ada Bong juga masih kuat. Jadi kita akan bahas dulu untuk dari si Bitcoin. Nah si Bitcoin sebenarnya belum kemana-mana, kita bisa lihat ya sideways doang teman-teman nih. Jadi memang ini adalah estimasinya, either dia satu atau dia memang testing ke area imbalance dulu sebelum mengalami rebound atau kenaikan untuk testing ke 99.000 sampai ke 100.000 dolar. Ya jadi ini adalah secara daily. Dan ya karena balik lagi so far dia udah overextend ya terhadap MA21. Jadi ya masih sangat possible ketika memang nanti dia cuma sideways atau setidaknya dia tes ke arah imbalance, sekaligus dia berjumpa lagi sama MA21 sebelum untuk lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu simpelnya. Jadi sedikit reminder nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melihat pada pergerakan sebelumnya, kita lihat waktu rally seperti biasa ya. Ini terakhir kali testing ya, naik ya, pump, kemudian sideways. Ini belum testing, kemudian pump lagi, belum testing, dan pump lagi, akhirnya baru testing nih teman-teman. Ya jadi memang kita bisa lihat di sini udah hampir testing, kemudian dia lanjut naik teman-teman sampai akhirnya dia tes kembali sebelum akhirnya dia terkonsolidasi cukup lama. Jadi ini adalah karakteristik ketika memang Bitcoin itu lagi pump ya, lagi benar-benar lagi pengen pump. That's why kenapa kita ketika Bitcoin itu lagi rally, apalagi lagi bull run gitu ya, kita mengharapkan dari retracement aja tuh sulit sekali. Satu dikit udah naik, satu dikit udah naik gitu. Tidak seperti biasanya. Ya, kalau biasanya kan oke, dia break nih. Sebentar ya, coba saya sampaikan nih. Misalkan nih, oke, dia udah break seperti ini. Wah, ini harusnya dia turun di tes dulu nih seperti biasa before dia going up, kan kurang lebih seperti itu. Yang kita dapatkan apa? Kalau ketika Bitcoin naik, ya udah dia up, sideways doang udah lanjut naik lagi. Satu doang kemudian lanjut naik lagi. Ya jadi movementnya se-strong itu, apalagi sedikit saya reminder lagi, ini kita udah sideways ya semenjak Maret sampai akhirnya benar-benar mampu di break itu di akhir Oktober. Ya jadi 6 sampai 7 bulan nih kita nggak kemana-mana, sideways di sini-sini aja. Akhirnya breakout teman-teman. Jadi sangat-sangat wajar ketika memang breakoutnya pun ini impulsif banget. Ya dengan segala narasi yang positif yang ada di market saat ini, ya ini bisa ngeliat untuk si Bitcoin akan testing ke next target di 99 sampai 100.000. Lewatin itu ya kita bisa pantau di 106 sampai 109.000 teman-teman. Ya, kalau misalkan kita lihat secara perspektif daily, jadi bisa di prepare antara area imbalance atau ya udah dia satu aja di sini. Baru nanti kita pantau untuk Bitcoin dominance-nya. Itu yang lebih penting sebenarnya ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin secara hourly 4 jam gimana? 4 jam ya so far dia masih ketahan ya di area supply-nya atau di previous high-nya dia secara time frame 4 jam. Dan kita bisa lihat di sini adanya trendline support di tas 1 2 3 4 kali kena sentuhan, dan so far sih terbentuk yang namanya triangle pattern nih teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Ya ini bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya seperti ini tuh. Jadi makin lama makin mengkerucut ke atas. Tinggal kita lihat apakah dia break ke atas. So kalau dia break ke atas ini masih sama ya. Target pertama itu di 95 sampai 97.000 dolar untuk next target new ATH. Dimana saya kemarin itu dapat dari highest
di sini ke lowestnya, and ya here we go nih, Fibo 1,2 sampai 1,6-nya. Ya reason kenapa saya dapat di angka area ini ya untuk si Bitcoinnya. Jadi so far selama memang dia bertahan di atas trendan support, kemudian ada EMA21 ya tinggal kita lihat aja breaknya nanti kemana dulu, breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah. Kalau dia breakdown ke bawah ya kita akan melihat dia setidaknya tes lagi di area demand 4 jam di sekitar 88.000, jebol dari sana ya kita bisa pantau di $86.000 untuk si Bitcoinnya ya, karena memang dia masih ranging seperti ini. Kita akan coba lihat untuk TRX gimana. Nah TRX ini sebenarnya sudah bikin new all time high teman-teman ya, dia udah new all time high. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang ataupun ya nanya gitu masih bisa masuk atau gimana, ya dia udah lagi posisi new all time high teman-teman. Much better kamu atau kalian atau siapapun itu cari altcoin lain yang naiknya itu belum gila-gilaan, belum bikin ATH baru, atau setidaknya ya naiknya masih underperform lah ya. Jadi kayak misalkan kemarin ada beberapa sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lalu saya ada bahas untuk Habar ya, di situ saya ada jelasin juga Habar masih sangat murah. Kemudian Cardano juga lagi testing di area support krusialnya sebelum pumping ya, ada saya bahas juga, dimana itu worth it ya, untuk risk reward rasionya itu masih worth it banget ya. Bisa pilih koin-koin yang masih harganya di bawah atau masih tidur. Nah kalau TRX ini kan udah pump teman-teman ya, kita bisa lihat kayak gini jelas banget. Ini kan ATH lamanya nih, bentar ya nih, ini ATH lamanya tuh, lihat sekarang di atasnya tadi kan 0,179, ini udah 0,202 dolar something, udah break dari ATH lamanya. Jadi ya buat apa lagi maksain teman-teman ya, mendingan kalau memang kalian mau main di spot, masuk atau cari screening koin lain, altcoin lain yang masih jauh dari ATH-nya tapi bagus juga ya, kalian harus research juga teman-teman. Nah kalau TRX ini sendiri kita bisa lihat ya, terakhir kali kita bisa hubungkan di sini sebuah trendline resistance, and then di sini adanya trendline support. Nah dia terbentuk seperti sebuah triangle pattern teman-teman ya, akhirnya break dan ya benar-benar di follow up dengan baik. Ini by the way secara weekly dia mampu bertahan di atas EMA 21, jadi sangat-sangat simpel nih movementnya ya tuh. Every time dia testing EMA 21 mantul, EMA 21 mantul, EMA 21 sempat ranging kemudian mantul lagi teman-teman ya. Kemudian kita gunakan juga Fibo dari high ke lowest yang terakhir, maka kita mendapatkan beberapa area ya. Dan dia udah deket sekali nih dengan Fibo atau retracement 1,2 nih. Nah ini area pertamanya tuh ya, di 0,2154 dolar. And then nextnya lagi di berapa bro? Next targetnya lagi di sini 0,2616. Kemudian sorry teman-teman, ini tadi malah kehapus ya. Oke. Kemudian nextnya lagi di sini bisa pantau ya, di Fibo 2,4 atau di sekitar 0,368 dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan beberapa next area target untuk new all time high dari si TRX secara weekly. Ya by the way, weekly-nya ini strong banget nih teman-teman, benar-benar di pump kencang banget. Dimana sebelumnya ini terlihat sempat yang namanya korektif ya. Di sini kita bisa lihat, wah dia naik nih, drop adanya bearish engulfing, tapi masih ketahan dia EMA 21-nya. Mantul lagi, wah bikin tail candle panjang nih. Ya di sini ada area supply sebelumnya. Kemudian drop, masih bertahan dia EMA 21, naik. Wah, dia ranging nih, teman-teman. Ya sideways, ini semingguan. Ini semingguan, ini kan weekly ya teman-teman ya. Sorry, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 minggu, teman-teman. Jadi 2 bulan lebih nih, akhirnya dia breakout. Ketika dia breakout, wah, di sini pergerakannya pun mulai ini ya, bisa dibilang mulai korektif teman-teman tuh. Malah terbentuk channel. Ya once dia testing dan closing bullish seperti ini secara weekly up lagi. Ya going up lagi, wah, dia naiknya korektif nih. Ya. Di sini korektif jelas banget nih teman-teman. Tuh, korektif banget dan akhirnya ada percepatan tren. Bam, satu bull candle lagi kayak gini nih. Tuh, momentumnya strong banget. Jadi bisa dibilang untuk si TRX belum adanya tanda-tanda untuk mengalami pelemahan, karena ya so far kita lihat aja gampangnya secara weekly dia masih bertahan di atas EMA 21. Momentumnya juga bullish banget gitu ya, strong banget juga closing candlenya. Jadi ya sooner or later dia akan visit beberapa next area target ATH. Jadi balik lagi bukan buat FOMO. Yang belum punya barang jangan paksain masuk. Ya karena udah riskan banget dia di bagian atas. Nah,
Dailynya gimana? Dailynya sih so far memang di sini kita bisa lihat ya, sudah mulai adanya beberapa rejection. Tuh ya. Ini closing daily tadi pagi, kemudian sekarang pun kayak gini. Ya, adanya rejection. So, kalau ini yang terjadi, kita bisa pantau berapa area di sini dulu aja. Ini previous SNR ya, secara daily, kemudian di area sini. Nah, ini bisa teman-teman bisa pantau dua area ini. Kemudian kita bisa gunakan Fibo juga dari lowest yang terakhir ke highest terakhir, dan kita mendapatkan 0,3, 0,5 dan 0,6. Pas di 0,3 dan 0,6 itu di dua box putih yang tadi saya tandain. Ini di sekitar 0,188 sampai 0,19 dolar. Kemudian bagian bawahnya itu di 0,177 sampai 178 dolar. Ya, untuk area tahanan atau target TRX kalau dia mendapatkan rejection atau koreksi dulu. Nih. Ya, proyeksinya kurang lebih seperti ini, atau memang adanya retracement yang lebih dalam, ya kita bisa expect ke bagian bawahnya. Kurang lebih seperti itu nih, teman-teman, secara daily itu ya. Jadi masih adanya probabilitas kalau memang dia belum mampu nge-spike lagi, test new next target lagi, ya adanya peluang untuk dia koreksi. Makanya kenapa saya bilang nih harganya udah di atas banget. Ya, untuk risk reward rasionya pun udah tidak sebegitu menarik itu gitu loh. Lebih baik kamu cari koin lain yang masih tidur itu dan masih banyak banget. Kita lihat 4 jamnya gimana. Ya, 4 jamnya sebenarnya dia cuma ranging aja, teman-teman ya, di sini. Sebentar ya. Ya, di sini. Tuh, sideway doang sebenarnya, guys. Tuh. Ya, sideway di 0,2 sampai 0,2076 dolar. Dia cuma sideway di sini-sini aja sebenarnya. Dan pas tuh box putih pertama ini adalah resisten, kemudian di sini adanya demand juga gitu ya. Jadi kalau misalkan dia jebol dari situ, ya kita akan visit area bawahnya nih 0,19 dolar. Ya, plus di sini ada MA21 juga, jadi bisa dipantau untuk area terdekatnya di area ini. Nah, itu di sekitar 0,198 sampai 0,2002 dolar untuk si TRX ya. Tinggal nanti kita lihat breakdown dari situ ya. Teman-teman udah nggak kaget ya untuk dia visit area lebih bawah. Tapi kalau misalkan dari situ masih mampu mantul, kemudian dia mampu breakout, ya next targetnya udah kita markingin, teman-teman ya. Jadi sekali lagi bisa dipantau dulu untuk key level saat ini di 0,2 dolar untuk TRX ya. Jadi palingan itu pembahasan untuk TRX, kemudian Bitcoin juga, teman-teman, yang masih adanya rejection. Dan ya pesan saya yaitu adalah ketika teman-teman lihat koin-koin itu udah pump, apalagi udah bikin ATH baru, jangan dikejar, mendingan cari kesempatan di koin lain. Ya, masih banyak kok koin lain yang jauh dari ATH-nya. Contoh kayak Theta, kemudian ICP, ya, kemudian XRP juga, ya, kemudian Cardano, ya, itu beberapa contoh lah yang masih jauh dari ATH-nya. Kemudian apalagi Chainlink, Avax, ya, masih banyak teman-teman pilihan lain, ya, Ethereum tuh, ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sama profit.